Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita daring biasanya berupa PPT tulisan ya. Sekarang kita ganti daring kita hanya mendengarkan suaranya Ustazah Umi ya. Kalian yang menyimak ya, supaya bertambah semangat dan ingat terus. Kamu simak ya. Kalian buka tema 5 subtema 3 tentang sikap kepahlawanan ya anak-anak ya. Sudah halaman 61. Kita belajar tentang sikap kepahlawanan tokoh di berbagai daerah. Indonesia telah mencapai kemerdekaannya tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan dari upaya bangsa asing yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Sebagaimana yang pernah terjadi pertempuran setelah kita merdeka, tepatnya pada tanggal 10 November kembali menjadi jajah lagi kita ya, 10 November 1945 di Surabaya. Nah, pertempuran 10 November 1945 ya di Surabaya adalah suatu pertempuran yang terbesar setelah Indonesia merdeka. Namun rakyat Indonesia tidak mau mengalah dan menyerah. Tetap semangat dan bersatu padu mengusir penjajah meskipun dengan peralatan seadanya ya, atau peralatannya kita kalau dibanding dengan bangsa lain jauh anak-anak ya. Alat yang digunakan untuk berperang itu hanya bambu runcing, tetapi karena persatuan kita sangat kokoh sehingga kita bisa menumpas para penjajah dan diberi hadiah oleh Allah kemenangan bangsa kita ya, terbebas dari penjajah. Untuk itu kalian semua, kita semua sebagai generasi penerus, semangatlah dalam berjuang anak-anak. Bukan berarti kita tembak-tembakan, tidak. Nah, seperti kalian ini duduk di kelas juga termasuk berjuang. Karena apa? Nantinya kamu tidak mudah dibodohi oleh bangsa lain. Nah, kalau kita sudah pandai, pinter, maka kalau ada bangsa lain yang masuk, pasti kita bisa menang. Tidak mau dibodohi oleh bangsa lain. Untuk itu anak-anak, dalam sikap kepahlawanan merupakan salah satu peninggalan raja-raja Islam di daerah Indonesia. Contohnya Sultan Hasanuddin, setelah naik takhta ia berusaha menggabungkan kekuatannya di kerajaan bagian timur di Indonesia bagian timur ya, untuk melawan Kompeni. Karena keberaniannya ia dijuluki ayam jantan dari timur. Siapa yang dijuluki ayam jantan dari timur? Yaitu Sultan Hasanuddin. Kemudian anak-anak para pahlawan yang tersebar ya, di antaranya adalah para pahlawan. 1, John Lee. John Lee lahir di Manado pada tanggal 9 Maret 1911. Yang kedua, Johannes Liam dari Ambon, Maluku ya. Johannes ya.
Lemen lahir di Ambon, Maluku pada tanggal 6 Maret 1905 dan ia meninggal di Jakarta tanggal 29 Maret 1977, tepatnya pada usia 72 tahun ya. Dia termasuk pahlawan Indonesia anak-anak dalam ia merupakan tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai menteri kabinet ya. Yang ketiga adalah Dewi Sartika. Dari mana anak Dewi Sartika? Dari Jawa Barat. Nah, Dewi Sartika ini seorang perempuan, tetapi beliau adalah sangat berani sekali ya. Ingin bangsa Indonesia tidak mau dibodohi oleh bangsa lain. Maka Dewi Sartika mempunyai cita-cita mendirikan sekolah agar kita tidak mudah dibohongi oleh bangsa lain. Beliau lahir di Bandung, tepatnya tanggal 4 Desember 1884. Yang keempat ada I Gusti Ngurah Rai. Dari mana anak-anak? I Gusti Ngurah Rai ya anak-anak ya, sebagai pahlawan nasional yang berjasa merebut kemerdekaan. I Gusti Ngurah Rai itu berasal dari Bali ya. Beliau adalah lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari 1917. Profesinya saat itu adalah sebagai prajurit militer ya. Pangkatnya adalah seorang kolonel TNI ya. Nah, sekitar tahun atau genap usia 30 tahun, yakni di tanggal 20 November tahun 1946 ya. Ia tutup usia anak-anak ya. Masih muda ya anak-anak ya. Nah, yang kelima adalah Pangeran Antarsari dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Pangeran Antarsari adalah pimpinan perang di Banjar pada tahun 1859 sampai 1905. Perang anak-anak Pangeran Antarsari ini adalah tepatnya waktu itu pada pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda menguasai wilayah Banjar yang kaya akan batu bara. Nah, Belanda kepingin menguasai pada waktu itu, tetapi di saat itu Pangeran Antarsari dengan berani dan gagahnya ya merebut kembali daerahnya yang kaya akan batu bara ya. Dalam perang yang berlangsung selama hampir 50 tahun anak-anak ya. Tidak sedikit anak-anak, hampir 50 tahun Belanda tidak mau membujuk Pangeran Antarsari. Jadi Antarsari itu sangat kuat sekali untuk dirunding. Jadi Belanda mau mengerunding Pangeran Antarsari. Ya. Pangeran Antarsari wafat di antara para perjuang ya. Jadi beliau tetap mempertahankan daerahnya ya demi rakyat atau demi bangsa Indonesia. Yang keenam, Sisingamangaraja anak-anak ya. Sisingamangaraja adalah seorang raja di negeri Toba. Mana itu anak-anak? Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda. Nama kecil Sisingamangaraja ya adalah Patuan Bosar. Kemudian digelari Empu Pulau Batu. Ia naik takhta pada tahun 1876 menggantikan ayahnya anak-anak ya. Yang ketujuh, Silas Papare dari Papua. Adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya. Mana itu anak-anak? Papua ke dalam wilayah Indonesia. Ya, anak-anak. Nah, pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah bangsa Indonesia.
Setelah menyatukan Irian Barat kemudian diangkat menjadi anggota MPRS. Apa MPRS? M-nya majelis, P-nya permusyawaratan, R-nya rakyat, S-nya sementara. Nah, selanjutnya halaman 65 Nana. Kita belajar atau membaca tentang Agustinus Adi Sucipto. Ya. Adi Sucipto dengan beraninya menerbangkan pesawat jenis Niskor yang dicat merah putih dari Tasikmalaya ke Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 1945. Ia berhasil menerbangkan pesawat curang berbendera merah putih sekitar Jogja, ya. Tepatnya pada tanggal 15 November 1945 Adi Sucipto mendirikan sekolah penerbangan di Yogyakarta, tepatnya di lapangan udara Maguwo, yang kemudian diganti namanya menjadi Bandara Adi Sucipto untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan nasional. Pada saat agresi militer Belanda I, Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh diperintahkan terbang ke India untuk penerobosan blokade udara Belanda menuju India Pakistan. Intinya anak-anak, Agustinus Adi Sucipto ini adalah orang yang pertama kali mendirikan sekolah penerbangan di mana tadi, di Yogyakarta. Itu intinya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat cahaya pada cermin. Kalian sudah belajar anak-anak ya tentang sifat-sifat cahaya kemarin ya. Sifat cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, manfaatnya cahaya dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan cermin. Kita sering menjumpai berbagai macam cermin anak-anak. Ada cermin dikelompokkan menjadi ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Nah, cermin datar biasanya mempunyai permukaan yang datar dan rata anak-anak ya. Lah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar biasanya bayangannya yang terjadi sama besar atau bayangannya yang terjadi sama tegak. Selanjutnya jarak benda sama dengan jarak bayangan. Itu adalah sifat cermin datar. Sekarang cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Biasanya digunakan sebagai reflektor atau benda yang memantulkan cahaya. Nah, sifat cermin cekung biasanya mengumpulkan cahaya. Benda-benda di muka cermin cekung memiliki bayangan yang sangat tergantung pada letak benda. Ya. Nah, yang pertama biasanya jika letak benda dekat dengan cermin cekung maka bayangannya maya lebih besar. Yang kedua adalah jika letak benda jauh dari cermin cekung maka bayangannya nyata dan terbalik. Yang ketiga cermin cembung. Cermin ini permukaannya melengkung keluar, nggih. Sifatnya menyebarkan cahaya. Cermin cembung biasanya dipakai untuk spion mobil. Kaca spion besar yang ada di jalan dan menghasilkan bayangan tegak. Diperkecil bayangan yang tidak terbentuk pada layar atau maya. Jadi ini adalah macam-macam cermin. Ada cermin anak tadi yang pertama ada cermin datar, cermin cekung, cermin
cembung ya. Anak-anak selanjutnya anak-anak kalian buka halaman 68. Sifat bayangan cermin cekung dan cembung. Ya. Tuh nanti kalian baca sifat bayangannya. Kita mencoba nanti cobaannya kita adalah 1 buah sendok makan yang bersih dan mengkilap. Kamu hadapkan bagian sendok ya ke bagian dalam. Nanti nyoba dari percobaan ini kamu baca di 68 apakah betul ya sifatnya cermin cekung itu kayak gini. Apa yang sudah kalian pelajari di halaman 67, cermin datar, permukaannya apa anak? Datar. Jadi bisa kamu buktikan ya. Selanjutnya pembelajaran 2, kita belajar tentang sikap kepahlawanan yang harus kita teladani. Ini anak-anak saya kira berulang-ulang anak-anak kalian ya belajar, mudah-mudahan bertambahnya pelajaran ini kalian lebih mantap dan ingat ya. Untuk memajukan Indonesia dibutuhkan sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Biasanya sikapnya harus apa anak? Berani, rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, berjiwa besar. Contohnya berani apa anak? Bukan berani kepada orang tua. Intinya berani dalam membela kebenaran. Berani apa? Mengakui kesalahan yang telah dilakukan ya. Berani mengambil resiko dari keputusan dan perbuatan. Nah, bukan berarti kalau kita salah kita sembunyikan, itu namanya curang. Kita berbuat salah ya berani, kita harus berani menanggungnya. Ya, itu adalah termasuk sikap atau jiwa kepahlawanan. Sekarang rela berkorban. Contohnya apa? Saling tolong menolong atau membantu yang kesusahan. Membela kebenaran. Contohnya menolong orang lain yang membutuhkan, tidak melakukan perbuatan tercela dan selalu mewujudkan kemajuan yang merata dan adil. Okay? Sekarang cinta tanah air contohnya. Ya, apa Nana? Bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa kita bangga? Sudah diterangkan sama Ustazah tadi. Yang pertama ya, kita sudah merdeka. Ya. Bukan berarti kalau kita sudah bebas merdeka kita tidak mau berjuang. Bukan. Seperti halnya kalian duduk di kelas 4B ini termasuk perjuangan, termasuk kalian sudah menjalankan sikap kepahlawanan dalam arti apa Nana? Sikap kepahlawanan ya yang menonjol pada diri kalian masing-masing. Contohnya menuntut ilmu. Ya. Kamu kan menuntut ilmu sekolah itu ya. Nah, yang kedua contohnya berjiwa besar, tidak putus asa saat mengalami kegagalan. Kata pepatah, kegagalan awal dari kesuksesan. Kalau kalian menjalankan apa saja kalau gagal, jangan putus asa anak-anak. Seseorang melakukan sesuatu kalau tidak ada kegagalan berarti jiwanya belum bisa apa Nana? Belum bisa menjalankan yang terbaik gitu. Kegagalan bukan berarti tidak bisa. Kegagalan termasuk kunci dari keberhasilan. Okay? Nah, selanjutnya anak-anak ya. Selanjutnya kita belajar tentang vokal. Saya kira pembelajaran ini pernah kamu jalankan ya anak-anak. Halaman 71. Vokal berasal dari kata bahasa Latin vocalis yang berarti berbicara atau bersuara.
Vokal dalam seni musik adalah alunan nada yang keluar dari suara manusia. Vokal ini merupakan jenis musik yang paling populer, nggih. Nah, anak-anak, cara memproduksi suara dengan baik dan benar agar suara yang dihasilkan terdengar jelas dan nyaring. Kira-kira unsur teknik vokalnya bagaimana untuk bernyanyi itu? Yang pertama, artikulasi atau cara mengucap kata harus dengan jelas. Ya, jadi kamu kalau kepingin vokal kalian, suara kalian nyaring, menghasilkan yang enak, kamu harus memperhatikan beberapa caranya bagaimana. Yang pertama, artikulasi. Cara pengucapan kata harus baik dan jelas, ya. Yang kedua adalah pernafasan merupakan atau pernafasan untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai keperluan. Dan kalian harus bisa mengatur nafasnya, anak-anak ya. Kalau pingin vokalnya, ya, suaranya itu nyaring, enak didengar, harus memperhatikan beberapa teknis. Yang ketiga, teknisnya harus sikap badan adalah posisi badan saat bernyanyi, jangan sampai saluran pernafasan terganggu. Contohnya pilek, batuk, ya, itu termasuk mengganggu anak-anak ya. Yang keempat, intonasi, ya. Tinggi rendah nada harus dijangkau dengan tepat. Coba kalian buka di halaman 71 tadi ya anak-anak. Ini contohnya bernyanyi dengan vokal atau suara yang betul-betul bisa didengar orang lain, ya. Supaya enak, bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan apa tadi anak-anak, artikulasi atau pengucapan kata yang baik. Contohnya ya, dikasih Ustazah, ini ada bernyanyi tentang Hari Merdeka. Ciptaan siapa anak-anak? Haji Mutahar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Jadi intonasi supaya atau artikulasinya harus betul-betul, pengucapannya harus yang baik agar orang lain yang mendengarkan itu betul-betul menikmati, nggih. Nah, sekarang pembelajaran yang ketiga tentang sifat cahaya, ya. Seorang pahlawan atau sifat-sifat cahaya pada periskop. Seorang pahlawan adalah pejuang yang gagah, berani atau rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, sikap kepahlawan juga dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam kapal selam biasanya menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Nah, jendela ini berfungsi seperti mata mengintip. Jendela kapal selam inilah yang disebut periskop, ya. Jadi kalian harus anak-anak? Tugas orang ini termasuk juga pahlawan anak-anak, karena dia mengetahui orang asing mau berbuat baik jelek itu dilihat dari anak-anak?
periskop tadi ya. Periskop berguna untuk melihat benda-benda yang berada di balik tembok atau penghalang yang tinggi. Nah, pembuatan periskop menggunakan dasar sifat-sifat cahaya. Biasanya dibuat dengan memanfaatkan pembelokan cahaya dengan menggunakan dua cermin ya. Digunakan biasanya cermin datar. Nah, periskop umumnya digunakan pada kapal selam dan tank ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya halaman 73. Kita membuat periskop sederhana. Nanti bisa kalian coba anak-anak ya. Bagaimana Ustazah Umi? Bahannya pensil dan menggaris, busur, selotip, double tip itu anak-anak ya, gunting, lem, 2 buah cermin datar berukuran ya. Ya, terserah kamu ya. Kertas karton berukuran itu ya. Kamu lihat sesuai dengan kebutuhan saya kira. Lah langkahnya bagaimana? Bagilah karton menjadi 4 bagian sama besar. Untuk itu selanjutnya buatlah 2 lubang kecil pada bagian seperti gambar di bawah ini. Ini ada contoh anak-anak ya, di bawah ini ada ya. Nah, selanjutnya anak-anak ya. Dalam pembelajaran 3 tadi kita belajar tentang sifat-sifat cahaya pada periskop dan membuat periskop sederhana, permainan ya. Kalian coba nanti, coba ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini sebenarnya pembelajaran ini kita ulang-ulang anak. Mempresentasikan informasi tentang sikap kepahlawanan ya. Semestinya kamu telah mengetahui perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam dan masa penjajahan. Nah, sikap kepahlawan yang dimiliki mereka ya atau bisa kita teladani. Nah, sikap kepahlawan berpengaruh terhadap sikap masyarakat di sekitar kita. Nah, kalian perhatikan ada ya anak-anak, masa perjuangan dan kepahlawan. Contohnya yang pertama, pada masa Hindu, Raja Purnawarman yang berkuasa. Nah, masa Buddha siapa? Bala putra Dewa. Masa Islam, di masa Islam Sultan Hasanuddin. Pergerakan nasionalnya ada Insinyur Soekarno. Lah, itu adalah contoh-contoh atau perjuangan dan kepahlawanan ya. Nah, selanjutnya anak-anak nanti ini ada cerita halaman 75, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Artinya Bapak Ibu guru seperti Ustazah Umi dan Ustazah lainnya, Ustadz lainnya ya, semuanya ini termasuk guru atau termasuk pahlawan tanpa jasa, pahlawan tanda jasa nggih. Betul-betul kepingin ilmunya itu bermanfaat untuk muridnya anak-anak ya. Untuk itu di mana dan kapan saja kamu kalau diperintah Bapak Ibu guru, apalagi orang tuamu, jangan sekali-kali kamu membantah anak ya. Karena kalau kamu membantah perintah orang tua ya, Masya Allah, ilmu yang kalian dapat nanti akan sulit ya. Sulit kamu tangkap. Tetapi sebaliknya kalau kamu semua ini dengan mudahnya, dengan ikhlasnya, kamu diperintah kedua orang tua dan ustadz-ustadzanya kamu kasarane nganut ya, perintahnya selalu dilaksanakan, fa insyaallah ilmu akan bermanfaat. Nah, di sini ada anak-anak ya, guru adalah pahlawan tanda atau tanpa tanda jasa. Ini ada, nanti kalian baca ya nak ya. Ada cerita Gereja bin Musawantoro tersenyum bahagia sepanjang hari saat peringatan HUT atau hari ulang tahun ke-70 PGRI ya. Betapa tidak pria yang sudah 6 tahun mengabdi sebagai guru SMKN 3 di ujung Papua, Merauke ya, ini baru saja mendapatkan penghargaan. Tadi Pak Diri tadi termasuk guru tanpa tanda jasa ya. Ini nanti bisa kamu pelajari ya.
Anak-anak kalau ada yang ditanyakan boleh japri sama Ustazah Umi ya. Mungkin pembelajaran ini Ustazah kurang gini-gini, nanti kamu, saya harapkan apa yang kamu dengar, kamu simak tadi, kalau belum mengerti coba nanti japri Ustazah. Insya Allah nanti saya jawab ya. Seandainya saya belum bisa menjawab, tolong dikasih waktu besoknya. Insya Allah segera saya jawab ya. Karena tujuan saya untuk membantu anak didik kita, khususnya anak 4B, agar nanti di dalam PAS apa yang saya sampaikan hari ini dan kemarin-kemarin bisa masuk ke pikiran kamu dan selalu ingat, sehingga apa yang menjadi soal atau apa yang menjadi angan-angan kamu bisa menjawab dengan tenang ya. Dan apa yang kamu misalkan ada kesulitan, insya Allah kamu tidak akan ada kesulitan jika kamu betul-betul belajar dengan istiqomah, betul-betul mendengarkan Ustazah Umi tadi ya. Insya Allah saya doakan ya anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini ada tugas Ustazah Mboten, kamu cermati dulu, kamu pelajari lagi apakah ini diisi Ustazah Umi. Boleh nanti kamu misalkan ada di halaman 70, di situ ada gambar, beberapa gambar ya anak-anak ya. Nah, kegiatan apa ini? Insya Allah ini kamu buat belajar aja anak-anak ya. Nah, pada gambar 1 saya kasih contoh tuh halaman 70, mencerminkan atau tidak mencerminkan Pancasila. Saya kira ini ada anak-anak yang sedang kerja bakti, termasuk mencerminkan tidak nilai-nilai Pancasila. Termasuk kamu tulis kalau memang mencerminkan nilai Pancasila. Nah, alasannya apa? Karena berjiwa atau ada anak didik, anak-anak sedang membersihkan apa itu? Halaman ya, membertiban anak-anak sedang membersihkan halaman. Nah, yang tengah ini apa? Mencerminkan nilai-nilai Pancasila gitu aja ya. Alasannya anak-anak atau warga sekolah sedang kerja bakti membersihkan lingkungan nggih. Kira-kira bisa ya anak-anak nanti ya. Kalian coba sendiri ya. Wawasan kamu biar tambah luas ya anak-anak. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Semangat anak-anak ya.